3, salam. Teman-teman, balik lagi nih. Balik lagi kemana nih? Ya ke hutan, Gus. Balik lagi. Selamat tahun baru ya semua. Semoga di tahun baru, di tahun berapa ini? 2021 ya, semoga lebih baik dari tahun sebelumnya, oke? Dari 2020. Iya. Nah, tapi gue pengen rewind sedikit nih. Rewind ke tahun 2020. Tahun 2020 kan bisa dibilang tahun yang apa ya, dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya itu lebih berat ya? Enggak berat sih, Gus, udah enggak dipanggul. Waduh, garing. Anjir. Oke. Ya pokoknya tahun yang bisa dibilang susah lah ya buat kita semua ya, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, ya kan? Ya. Setuju gua. Apaan setuju? Ya, tahun yang berat, anjir, tahun yang berat. Walaupun tidak dipikul. Wah, mantap. Terus bumi sudah renta, John. Anjir. Semesta tidak mendukung ya. Pokoknya di tahun 2020 tuh di awal aja nih ya, di awal aja pas tahun baru nih, pas pergantian tahun dari 2019 ke 2020 itu udah kejadian apa tuh? Hujan ya? Hujan nggak berhenti kan? Ya, sehari kalau banjir tuh. Terus kedua itu gunung meletus kan? Iya, gunung meletus. Krakatau ya, anak Krakatau. Iya. Sampai ada kayak suara gemuruh ya, gemuruh gitu ya? Ya, gemuruh. Bukan gemuruh, suara ini kayak dentuman. Bener, jam 2 malam kalau nggak salah. Dentuman juga itu sempat viral, Gus. Sempat viral sampai sekarang, tapi nggak ada yang tahu tuh itu apa. Karena BMKG juga katanya Bukan dari Krakatau. Nah, iya benar. Bukan dari Krakatau, taunya dari kentut orang gitu. Waduh, kenceng amat ya. Anjir, Jabodetabek denger tuh. Terus yang terakhir tuh ini yang sampai sekarang nih, itu pandemi. Wah, pandemi apa? Ya. Pandemi wabah. Wabah apa? Bukan pandemi wabah pandemi. Enggak, kita pandemi itu wabah, Gus. Jadi wabahnya itu menyebar secara luas. Itu dari kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pandemi itu wabah yang meluas, yang sebarannya ada luas. Persebaran di letak geografisnya luas ya. Ya, pandemi apa tuh? Pandemi Covid ya atau ya? Iya. Covid apa sih? Corona katanya sih virus. Coronavirus ya. Kan Covid, John. Coronavirus. Kalau coronavirus kan ya? Covid. Oh iya. Covid, coronavirus. Nah, jadi yang pengen dibahas tuh selama pandemi ini banyak dampak banget ya, bukan cuma di Indonesia tapi di sampai seluruh dunia malah kan. Iya. Awalnya bukan di Indonesia, dari mana itu sih katanya? Dari Cina sih. Cina ya, dari Cina. Nah, katanya ya, teman-teman ya, kita nggak mau mengklaim itu dari mana ya, cuma kita lihat berita aja mungkin ya. Kebanyakan berita kan mengatakan bahwa si Covid ini datangnya kan dari Cina ya. Iya. Bukan dari mata turun ke hati. Waduh, dari hati turun. Dari hati turun ke kantong ya. Kan mesti ini ya. Waduh. Habis dong kuras ya. Jadi dampaknya itu banyak banget ya. Sama kayak Covid. Waduh. Iya sih. Dampaknya sampai terutama untuk ekonomi ya kan? Iya. Kayak yang punya perusahaan gitu kan. Iya, dampaknya ke ekonomi sih paling ini mungkin. Terus yang paling kasihan tuh yang kerja, Yang kerja gimana tuh, Gus? Yang kerja kan katanya sampai ada yang PHK kan. Apalagi kalau yang fresh graduate itu susah banget nyari kerjanya. Benar sekali tuh. Waduh, kayaknya ada yang relate nih sama Relate sekali. Iya nih, fresh graduate sekarang zaman 2020, aduh mesti sabar-sabar lah. Sabar ya. Ya jangan sabar. Kalau di Indonesia ada kategori orang tersabar, Toy. Gua kayaknya orang karena fresh graduate ya. Mungkin itu ya. Tapi gue pengen tahu nih kan kita mah kalau dampak negatifnya itu mungkin udah kelihatan lah ya sama kita ya. Selain dari kuliah online tuh yang kuliah kan, apalagi gue kan baru 1,5 semester kalau nggak salah ya. 1,5 semester berarti 1 tahun setengah ya? 1,5 semester pokoknya. Oh iya. Semester kedua baru pas pengen UTS tuh. Nah itu kan
kira-kira masih baru kan itu mah. Iya, masih baru sih. Jadi apa namanya, feeling kuliahnya belum ada gitu. Nah, gue pengen tahu nih dari AA berdua nih, dampak apa aja yang didapat nih? Dampak yang setelah adanya pandemi. Setelah adanya pandemi ya. Gimana tuh, A? Dampak pandemi bukan yang negatif aja, yang positif juga boleh. Dampak negatif sama positif mungkin. Lu dulu tuh yang kali ya. Etoy dulu kali ya. Apa gimana nih? Etoy ini Anta ya, Anta. Iya. Lu dulu kali ya. Panggilannya Etoy. Kalau dari gua pribadi, dampak negatifnya sendiri gitu kan. Dari mulai pekerjaan susah dicari gitu kan. Untung sebelum pandemi udah dapet gitu, tapi ya itu gimana tuh? Dipotong Joy. Wah, iya benar. Potong 20% gitu curcol kan. keles. Curcol jadinya kan. Jadi gak enak gitu. Terus gak bisa kemana-mana gitu kan. Nah, iya, susah ya. Dibatasin susah. kita mau ada planning kemana. Iya. Mau jalan-jalan gak bisa gitu kan. Gak bisa keluar kemana-mana. Di rumah aja ya Di kan? rumah aja. Kerja juga ya WFH gitu. Nggak ada kerjaan juga. Di rumah juga mau ngapain John gitu kan. Estek di rumah aja pokoknya. Estek di rumah aja tuh yang lagi waktu awal-awal gitu kan. Terus harus pakai masker kemana-mana, ngap John. Hidup ini CO2 sendiri gitu kan. Gimana gitu? Parah ya, CO2 sendiri dihirup gitu kan, pakai masker. Tapi itu kan demi kesehatan kita juga ya. Iya sih emang. Cuman ya balik lagi gitu. Kalau untuk dampak negatifnya itu. Dampak negatif. Dampak positifnya ya kita mungkin bisa lebih deket sama keluarga gitu kan. Wah iya benar. Di rumah aja di gitu. rumah terus soalnya. Lebih bersih. Nah, gitu kan, cuci tangan tiap hari. Ingat pesan Mama. Yoi. 3M. 3M apa tuh? Mencuci tangan. Yoi. Terus menjaga jarak. Yoi. Pakai masker. Betul. Protokol banget. Positifnya itu aja nih. Buat negatifnya lagi ya kita harus apa tuh? Ngantri sana sini gitu kan. Kalau buat naik kendaraan umum, transportasi kayak kereta, kita yang harusnya berangkat bisa santai-santai gitu dari rumah harus lebih awal. Misal kita berangkat jam 5, kita harus berangkat lagi jam 4 gitu. Itu relate banget sih sebenarnya yang gua alamin selama ini gitu. Paling ya itu dampak negatif bagi orang-orang yang tidurnya lama mungkin ya. Ya betul. Baru pengen bilang tuh. Baru pengen ngomong tuh kayak gitu tuh. Bagi orang-orang yang tidurnya malam tapi harus bangun cepat. Iya. Kan kadang hoream gitu ya, hoream. Apa sih hoream bahasa Indonesia? Males lah. Gitu. Coba kalau buat Jarmat nih, Rahmat ya. Anjay. Gimana tuh? Anjayani. Anjayani. Apa ya? Wisuda online. Oh. Iya nih, dampak negatifnya dulu coba. Apa ya dampak negatifnya ya? Ya banyak sih sebenarnya. Emang banyak. Ya mungkin hampir sama kayak orang-orang sih Gus, dampak negatifnya. Standar ya? Iya standar sih. Cuma masih belum memikirkan dampak ekonomi ya, karena gue sendiri kan belum kerja ya. Iya. Belum kerja karena fresh graduate juga, baru lulus 2 bulan yang lalu lah gitu. Berarti paling dampak negatifnya ini sih Gus. Apa tuh? Nggak bisa ngerasain kayak mahasiswa dulu gitu. Gimana? Apa ya? Wisuda? Ya nggak wisuda juga, semua kan. Ini awal dulu ya, awal cerita dulu ya, sedikit. Jadi tahun 2020 ini kan seharusnya menjadi tahun angkatan 1998 ya, kalau dia katakan serius gitu kan. Intinya kan mereka tahun yang kelahiran tahun 1998 kan tahun ini harusnya mereka menikmati gitu, maksudnya menikmati seperti mahasiswa lain lah. Iya. Semodel semisal ini kuliah yang harusnya lagi deket-deketnya sama teman gitu. Bener. Lagi deket-deketnya sama teman karena tahun terakhir juga kan Gus, tahun 2020. Iya, mesti berjarak, mesti dirumahkan semua, mesti kuliah online, UTS online sama UAS online. Apalagi harus berjarak sama doi. Berarti gini ya, yang seharusnya tahun terakhir tuh malah harusnya makin deket. Iya. Makin nambahin pengalaman gitu kan. Iya, nambah kenangan, makin nambahin kenangan buat nanti. Malah jadi
berjarak gitu. Berjarak. Iya. Jadinya ya gimana? Karena pandemi yang harus yang datang tiba-tiba ini kan. Iya. Jadi harus kayak gitu. Ya si dampak negatif yang pertama itu sih mungkin untuk yang gua rasain ya, Iya. Yang gua rasain sebagai mahasiswa tingkat akhir pada tahun ini ya. Ya. Yang harusnya kita sering diskusi bareng sama teman-teman gitu, walaupun teman gua sedikit, Gus. Wah, masa sih belum tentu dong. Kehitung lah maksudnya teman-teman di Bandung juga gitu. Yang harusnya kita sering diskusi bareng, ngopi bareng atau ngumpul bareng lah. Sekedar ngopi bareng juga kan susah. Intinya gua di rumah udah berapa bulan ya? Mulai dari bulan Februari mungkin. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, hampir setahun di rumah gua. Iya bener juga ya. Hampir setahun. Dari 2020, ya sama sih, bagus juga kan gitu. Iya. Hampir semuanya gitu ya, kecuali yang kerja mungkin. Iya, yang kerja mungkin. Kalau yang kuliah, apalagi kena mental lah, kayak bagus nih. Mental healthy-nya awal-awal kuliah online nih, wah. Susah ya. Bukan susah lagi, tugas mungkin banyak. Terus, walaupun tugas banyak, kalau misalnya kuliah offline pasti masih ada temen gitu kan, masih ketemu temen yang support lah, bisa ketawa-tawa, bercanda. Tapi kalau di rumah kan sendirian, paling cuma bareng keluarga. Itu doang sih paling. Makanya ya kalau dampak positifnya gimana ya? Dampak negatif belum kelar nih. Oh belum kelar? Belum kelar, apa mau ditambahin apa ditambahin ini? Boleh ditambahin. Mau ditambahin ya. Tambahin ya sampai cerita, gitu. Ya paling dampak negatif utama dari gua mah Gus ya. Ya. Cuma itu aja sih mungkin yang harusnya sidang offline. Ya. Sidang offline ini harus online. Jadi si pressure si sidang itu nggak ada gitu. Sidang skripsi yang kata orang-orang yang offline gitu menakutkan ya. Iya. Yang gua rasain ya nggak menakutkan sama sekali sih. Jadi B aja gitu. Jadi B aja lah, maksudnya momen-momentum yang kayak gitu yang hilang di tahun 2020. Benar. Dampak negatifnya ya itu yang mesti digarisbawahi, momentum 2020 yang notabene gua sebagai mahasiswa tingkat akhir hilang gitu. Iya. Yang gua rasain itu doang sih dampak negatifnya mungkin. Terus kalau dampak positifnya gimana? Dampak positifnya ya everyday is holiday sih. Iya. Apa aja mungkin rencana yang belum direalisasikan? Rencana yang belum direalisasikan. Maksudnya misalnya kegiatan lu yang belum lu kesampaian gitu. Harusnya di tahun 2020 kemarin. Oh iya. Ngerti kan? Ngerti. John. Gua dulu nih. Iya. Ya gua masih nggak muluk-muluk. Anjir, nggak muluk-muluk. Muluk-muluk apaan tuh? Nggak neko-neko ya. Wow. Iya. Nggak pengen apa-apa gitu. Pengen ini aja sih, maksudnya hal apa yang belum dapat direalisasikan tahun 2020 kan? Iya, benar. Intinya Iya. Ya wisuda. Iya. Gua sih simpel aja sih Gus. Wisuda. Karena sudah cepat ya. Karena target yang ingin dicapai orang kuliah ya pasti wisuda kan ya, toy kan. Lu juga kan pernah ngalamin kan wisuda, maksudnya dilihat sama orang tua kan, sama orang tua terus dapat toga. Ya paling itu sih Gus yang terdekat ya. Iya. Yang terdekat yang belum direalisasikan. Harusnya tepat ya 2020. Iya, harusnya tahun 2020 kan emang tepat gitu, tepat untuk wisuda. Wisuda ya. Iya, paling itu doang sih Gus. Terus jadinya wisudanya kapan tuh? Kalau urusan wisuda belum tahu sih, karena kan semua masih online Gus. Oh berarti nanti wisudanya belum bisa offline? Iya, walaupun kan kemarin sebenarnya wisuda gelombang berapa gitu ya? Iya. Itu online sebenarnya. Cuma gua sama teman-teman yang lain nggak memilih online. Karena masih pengen. Iya, karena masih pengen ngerasain wisuda offline gitu. Euforianya gitu. Iya, euforia sih yang ini. Kan gua udah bilang tadi di awal kan, momentum. Iya, Momentum yang kayak gitu. Sebagai gue yang notabene mahasiswa akhir hilang. Nah, kan kalau Rahmat nih, Ajeki Ya itu
hal yang belum terrealisasikannya itu wisuda ya, wisuda offline. Nah kalau Eto ini jarak ini ya, maksudnya yang terdekat mungkin Gus. Oh iya. Iya, yang terdekat aja itu sih. Kalau misalnya Eto apa nih? Anta. Apa ya sebagai apa pekerja tuh? gitu ya? Ya. Apa yang belum diterrealisasikan sebenarnya? Kerja udah gitu kan? Kerja udah alhamdulillah. Tapi terhambat gitu. Iya. Sama ya pandemi ini gitu. Terus apa ya? Ya mungkin apa tuh? Apa sih? Traveling mungkin? Paling traveling sama keluarga gitu kan, jalan-jalan sama keluarga gitu. Terus ya mungkin ya sebagai hobi juga gitu. Emang planningnya itu apa? Mau jalan kemana tuh planningnya? Gak ada planning, maksudnya ya pengen aja jalan-jalan aja, cuman kan ya kondisi kayak gini gitu ya. Susah kemana-mana. Jadi kalau buat apa sih kegiatan yang belum terrealisasikan, orang pasti banyak gitu kan. Iya. Kalau yang utamanya ya mungkin itu gitu, nyenengin keluarga intinya gitu kan. Ya. Yang relate sama kita Bukan aja. keluarga gua belum berkeluarga gitu. Iya. Orang tua gua gitu. Orang tua iya Gitu. gitu. Maksudnya dari adik-adik gua gitu. Setuju Gitu. sih. Oh, Kalau buat diri gua sendiri ya gua paling ya naik gunung sih gitu. Iya. Yang belum terrealisasiin. Iya kan harusnya tahun baru biasanya orang-orang naik gunung kan tuh ya. Bukan tahun baru doang. Iya Waktu sih. yang tepat itu kayak bulan Maret, bulan Iya, cuaca Juli, lagi Juni, ini ya. Cuacanya masih udah tepat lah gitu Iya. kan, di bulan itu bagus gitu kemana-mana. Iya. ini jadi nggak bisa Jadi ya? nggak bisa gitu keganggu sama ya harus tes rapid lah, Iya. harus tes Iya, swab benar-benar. lah. Jadi sulit Ya, mungkin jadi ya? sulit lah gitu. Iya. Kemana-mana. Yang harusnya cuma modal Nggak sulit sih sebenarnya, cuma dibatasi mungkin Dibatasin ya. agar Iya, terbatas benar. ya. Sekarang gue pengen nanya nih harapan-harapan kalian nih di tahun yang baru ini, tahun 2021. Oh, ya? Dari Ajeki dulu coba. Kalau untuk diri sendiri ya pertama pengen sehat. Ketika ditanya untuk harapan untuk kita semua, Ya. ya pandemi ini ingin segera selesai. Iya benar-benar. Ingin segera kelar gitu Benar, maksudnya. Pengen cepet. Ya cobalah gitu maksudnya kita kan udah memasuki tahap normal yang baru kan. Iya. Jadi intinya kita sekarang menyesuaikan kembali gitu ke normal yang baru. Iya. Benar. Kalau dari Eto ini Ya hampir sama sih sebenarnya harapan. hampir sama ya. Iya. Semua orang pasti sama gitu kan, pengennya sehat gitu kan, kembali normal gitu. Iya. Ya hampir sama sih sebenarnya. terus Nggak ada jadi- yang beda. buat Jadi semua lebih orang baik ya. gitu. Iya. Lebih baik. Nggak ini harus produktif, lebih produktif dari yang Benar, sebelumnya benar. gitu kan. Ya hanya sekedar harapan, kalau nggak dilakukan Betul, untuk apa betul, gitu kan. betul. Mending kita lakukan dulu, Lakuin aja ya. Iya. lakuin aja. Terus disertakan dengan doa. Ya benar. Nah, Gitu kalau aja sih. kalau gue sendiri sih ya standar ya, semua juga pengen normal, pengen 2021 ini lebih baik dari tahun 2020 kemarin. Terus pandemi ini segera berlalu ya kan. Ya pokoknya semoga kita lebih baik lah dari hari-hari Iya. yang lalu, dan semoga kita juga bisa menghibur yang nonton video ini. Iya gak sih, lebih produktif lah ya, kita lebih punya kegiatan yang positif, Iya. kreatif, imajinatif. Anjay, berat kali. Iya. Ya udahlah ya, sampai situ aja ya. Atau mau ada yang ditambahin nggak? Ada mungkin tambahan ya atau ada nggak lu? Nggak ada gua. Ya gua mah tambahannya gini aja sih, sedikit doang sih Gus paling. Silakan. Ya ingin apa ya maksudnya, pertama ya pandemi ini ingin segera selesai, mungkin yang tadi yang udah diomongin ya. Ya. Yang kedua yang ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang apa sih teh, Sudah membantu gitu. Support. yang pihak-pihak yang sudah mensupport Di pandemi negara ini, inilah negara gitu, ini, umumnya negara ini gitu, di pandemi ini. di pandemi ini gitu. Bener. Bukannya kita mau ngebahas soal dalaman pandemi ini ya, Iya. maksudnya kita Resah-resah dari kita aja. Ini keresahan Keluh kesah. kita. ya keluh kesah dari kita aja gitu. Lagian kita siapa yang ngomongin Iya gitu gitu ya? maksudnya. Ngomongin yang berat-berat lah, kita bukan siapa-siapa lah. Kita cuman orang yang ada di dalam situnya doang kan. Iya. Paling Udah. sekarang mah mungkin untuk orang-orang yang terlibat di pandemi ya,
Ya jangan apa ya, maksudnya kan kita sudah dibiasakan dengan protokol kesehatan yang 3 itu kan, artinya kita sudah dirapihkan gitu, dirapihkan untuk menuju orang-orang yang baru. Ketika ada beberapa orang yang belum bisa merapihkan, ya, janganlah bilang ngebereskan gitu. Benar. Karena konsep awalnya juga merapihkan. Benar. Karena orang yang ngebereskan pandemi itu hanya 1-2 orang yang paham gitu. Iya. Ketika orang yang merapihkan, otomatis semua orang udah paham karena konsep dasarnya itu kita diarahkan untuk ke 3M tersebut gitu. Apa aja tuh, A? Mencuci tangan, Yuk. makan dan minum. 3M itu apa aja tuh? Coba ingetin lagi dong. Apa mencuci aja? tangan, menjaga jarak, pakai masker. Pakai masker. Itu intinya. Benar. Ya udahlah, gitu aja ya. Obrolan kita ya. Bebas. Udah ya. Ya gitu aja ya teman-teman ya. Gitu kan, pasti bosan juga kan. Iya. Kita mah cuman apa ya, keluh kesah kita aja kan ya, Iya. ngomongin keluh kesah kita. Aduh, ini BTW ngomong, ini gue yang terus nih gue. Ya udah ya teman-teman. Kita kasih salam dulu. Oke. 1, 2, 3, salam.